minimalism ini ya, aku tuh pernah beberapa kali dengar cerita dari beberapa orang dan bahkan teman aku sendiri gitu ya. Mereka mencoba menerapkan hidup minimalis kan, tapi beberapa dari mereka ada yang dibuat cemas. Minimalisme sering disebut sebagai solusi untuk hidup yang lebih tenang dan sederhana. Tapi apakah itu benar-benar membantu semua orang? Ada sisi lain dari minimalisme yang jarang dibahas nih, dan mungkin itu bisa menjadi sebuah masalah yang besar. So, apakah minimalisme benar-benar memberi kita kebebasan atau justru menciptakan standar baru yang membatasi? Kita mulai dari awal mula minimalisme. Minimalisme ini sebenarnya udah ada sejak zaman dulu sebagai suatu gaya hidup yang dipraktekkan oleh beberapa orang. Tapi memang ada beberapa tokoh yang berperan mempopulerkan gaya hidup ini. Di antaranya yang pasti nggak asing lagi ya buat kita, yaitu Marie Kondo dan The Minimalist. Bahkan waktu itu mereka memiliki seriesnya sendiri nih di Netflix. Menurut data, pencarian tentang minimalisme di Google meningkat pesat dalam dekade terakhir. Meskipun untuk saat ini aku rasa sih udah jauh menurun ya, tapi hal tersebut menjadi tanda banyak orang beralih ke gaya hidup minimalisme. Entah itu untuk mencari kebahagiaan dan agar hidupnya lebih fokus, atau sekedar FOMO belaka nih. Dan kadang yang FOMO-FOMO ini yang biasanya terjerumus untuk fokus pada minimalisme sebagai tampilan dan kurang fokus pada esensi dari gaya hidup minimalisme sendiri. No wonder ya, beberapa orang yang ingin tampil minimalis malah banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang kurang esensial nih. Dan hal ini terkadang dimanfaatkan oleh jiwa-jiwa pebisnis atau pengusaha untuk memajukan usahanya atau bisnisnya. Contoh gampangnya, kalau kita lihat website dari online shopnya Marie Kondo nih, di situ itu kan banyak menawarkan barang-barang yang lucu dan sebenarnya ya emang ada gunanya juga sih. Tapi ada beberapa yang sebenarnya kita itu akan baik-baik aja kok kalau misalnya nggak punya barang tersebut di rumah. Terutama untuk produk yang satu ini, yaitu roti tapi dia bisa nyala. Lucu sih, bisa buat pajangan juga gitu ya, tapi ya buat apa? Tapi jangan salah paham ya, di sini aku nggak bermaksud menjelekkan online shopnya Marie Kondo ya, karena ya nggak ada salahnya memiliki bisnis dan bahkan kita juga harus mencontoh bagaimana pintarnya beliau ini dalam mengelola bisnisnya, dari mulai online shop sampai kursus-kursus atau kelas yang diadakan. Karena beliau ini emang nggak cuma terkenal ya, tapi berkarya juga gitu loh, melalui beberapa buku yang beliau tulis. Jadi nggak heran kan kenapa beliau ini adalah salah satu yang sangat berpengaruh ketika berbicara tentang minimalisme. Anyway, kita balik lagi, kenapa minimalisme itu bisa bermasalah? Yang pertama, karena ada pressure untuk menjadi perfect minimalism. Jadi, tentang perfect minimalism ini ya, aku tuh pernah beberapa kali dengar cerita dari beberapa orang dan bahkan teman aku sendiri gitu ya. Ceritanya itu hampir mirip lah mereka itu. Jadi mereka mencoba menerapkan hidup minimalis kan, tapi beberapa dari mereka ada yang dibuat cemas atau istilahnya itu dipusingkan gitu ya, dengan masalah jumlah barang. Beberapa dari mereka itu tuh terus menerus merasa kurang minimalis karena masih memiliki sejumlah barang tertentu, padahal pada kenyataannya nih mereka yang merasa tersebut sudah mengurangi jumlah kepemilikan barang secara signifikan. Selain itu ada juga di antara mereka ya yang ceritanya itu menjadi repot sendiri, bahkan keluarga terdekatnya pun ikut terdampak gitu loh, karena dia fokusnya itu pada tampilan minimalis yang identik dengan warna-warna senada kayak misalnya beige atau black, white, grey. Pokoknya kalau ada barang yang warnanya itu mencolok ya, dia itu nggak suka. Jadi pemilihan barang-barang di rumahnya itu pasti harus warna-warna yang senada, yang nggak mencolok gitu ya, kayak warna-warna pastel dan sebagainya. Karena kalau menurut dia, kalau misalnya ada warna ngejreng gitu ya, ada satu barang di rumahnya yang kayak warnanya ngejreng sendiri, itu dia merasa bahwa dia kurang minimalis. Jadi dia tuh hampir selalu mengatur keluarganya, suaminya, anaknya itu tuh untuk juga menggunakan barang-barang yang warnanya itu senada gitu, kayak beige, monokrom, dan warna-warna seperti itulah ya, yang nggak mencolok warna-warni hijau, kuning, merah gitu.
Intinya, berdasarkan ceritanya mereka itu, mereka menciptakan standar tertentu yang padahal itu memberatkan untuk bisa mencapai predikat hidup minimalis. Sebenarnya mau aku katakan di sini ya, intinya minimalisme itu ketika dijalankan tidak sesuai esensinya bisa membuat kita terjebak dalam tekanan untuk mencapai kesempurnaan, alih-alih melepaskan diri dari materialisme. Kita malah bisa terjebak dalam kecemasan tentang tidak cukup minimalis gitu. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah tidak realistis untuk semua orang. Terkadang standar-standar yang melekat pada minimalisme itu memang nggak realistis kalau diterapkan untuk semua orang. Contohnya aja, pasti ada beberapa kelompok orang yang mungkin merasa kesulitan nih dengan minimalisme. Misalnya aja nih ya, bagi seseorang dengan keluarga besar gitu ya, atau pekerjaan tertentu lah, hidup minimalis itu mungkin terasa mustahil gitu loh ya. Bayangin aja lah ya, simpelnya seorang ibu yang harus mengelola kebutuhan seluruh keluarga. Kalau misalnya keluarganya itu adalah keluarga besar, tidak realistis kan baginya untuk hanya memiliki sedikit barang. Dan studi juga menunjukkan nih bahwa tingkat konsumsi itu berbeda di berbagai negara serta lapisan masyarakat, sehingga standar yang tercipta dari minimalisme mungkin bukan pilihan terbaik untuk semua orang. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah fokus pada barang, bukan gaya hidup. Jika kita berbicara tentang konsumsi berkelanjutan versus minimalisme ekstrim, sebenarnya keduanya itu kan memiliki tujuan yang sama ya, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan gaya hidup yang lebih sederhana. Tapi pendekatannya itu bisa sangat-sangat berbeda secara signifikan gitu. Dan bahkan nih, terkadang itu cenderung bertentangan kedua hal tersebut. Banyak orang berfokus pada membuang barang kan, tetapi melupakan bagian penting dari minimalisme, yaitu gaya hidup. Jika kita hanya fokus pada jumlah barang yang dimiliki, kita bisa terjebak nih dalam siklus membeli dan membuang tanpa benar-benar mengubah pola pikir konsumsi kita. Karena emang ini terjadi ya di dunia nyata. Beberapa orang itu ingin menjadi minimalis dengan cara declutter barang nih, tapi kemudian membeli banyak barang secara sering juga. Jadi jatuhnya itu ya nggak mengurangi konsumsi juga kan ya. Intinya ya kita terus-menerus konsumtif gitu loh, menjadi orang yang konsumtif. Tapi di cover atau kayak apa ya, pembelaan dirinya itu bahwa ketika kita belanja ya kita mengeluarkan barang kok dari rumah kita declutter kok, tapi belanjanya terus aja, itu kan nggak ada bedanya ya, nggak ada esensi dari minimalismenya gitu loh. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, pertanyaannya, apakah kita benar-benar mencapai hidup yang lebih baik jika kita hanya terus-menerus mengurangi ya, tanpa memahami kebutuhan kita yang sebenarnya? Beberapa orang itu kadang lupa ya bahwa esensi dari gaya hidup minimalis itu ya penerapan konsep gaya hidupnya, bukan hanya tentang jumlah barang atau tampilan luar semata gitu. So, kesimpulannya, minimalisme itu bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat, tetapi itu bukan satu-satunya solusi untuk semua orang. Kita perlu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keadaan hidup kita masing-masing ya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Apakah teman-teman merasa terbantu dengan minimalisme atau justru merasa tertekan dengan standar yang ditetapkannya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.